Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Debt Collector 2. Yang mana film ini diperankan oleh seorang aktor kenamaan bukan ketujuhan, yaitu Mr. Scott Adkins, yang beraksi sebagai Fat Collection atau tukang tagih hutang kepada para mafia. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Kisah sendiri diawali dengan diperlihatkannya sekelompok preman yang rusuh di sebuah bar, yang mana keributan tersebut mengganggu makan siang seorang pria bernama Franz Martin. Martin yang merupakan pegawai di tempat tersebut pun berusaha untuk melerai mereka. Namun tindakannya tersebut berakibat ditantangnya ia untuk berduel dengan para preman tersebut. Yang dengan terpaksa Martin pun menerima tantangan tersebut hingga baku hantam antara Martin dan para preman pun terjadi. Who the fuck do you think you are? Friends? I don't. Come the fuck you get it! Akhirnya Martin pun dapat dengan mudah menghabisi para preman itu satu persatu. Namun karena bar tersebut jadi bala dan mengalami kerugian akibat banyak properti yang rusak, Martin pun harus menanggung resiko atas perbuatannya tersebut dengan dipecatnya ia dari bar itu. Kemudian di luar bar, Martin pun bertemu dengan seorang sahabatnya yang bernama Sue, yang mana ternyata ia sudah menunggu Martin sedari tadi. Yang kemudian ia pun mengajak Martin untuk ngopi santuy di sebuah kafe. Singkat cerita, Martin dan Sue pun berbincang-bincang di sebuah kafe. Di sini Martin keheranan dan bertanya kenapa Sue bisa selamat, yang padahal di cerita film sebelumnya ia ditembak secara membabi buta oleh Barbossa. Lalu kemudian Sue pun menjawab, kalau Tommy yaitu bos mereka dulu telah menyelamatkannya. Yang kemudian Sue pun memberitahu maksud dan tujuan kedatangannya yang tak lain dan tak bukan adalah untuk mengajak Martin menjadi debt collector atau penagih hutang kepada para mafia. Martin yang masih sangat trauma dengan pekerjaan itu pun ia langsung dengan tegas menolaknya. Namun di sini Sue terus membujuk Martin dengan mengatakan kalau pekerjaan kali ini hanya menagih ketiga orang saja. Ditambah upah yang dibayarkan bosnya juga sangat-sangat besar. Martin yang kebetulan sedang mengalami masalah keuangan pun akhirnya dengan terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu mereka pun pergi untuk melakukan pekerjaannya. Namun saat berada di parkiran, Sue melihat sebuah mobil hitam yang terlihat sangat mencurigakan. Kemudian di dalam mobil, Sue pun memberikan daftar orang-orang yang akan mereka tagih. Yang mana orang pertama yang akan mereka tagih adalah seorang wanita bernama Maurice. Maurice ini merupakan mafia Ukraina yang sangat terkenal akan kecerdasannya. Ia juga merupakan seorang psikopat dan pembunuh berdarah dingin. Namun di sini diketahui ternyata Maurice ini adalah mantan tempat bercocok tanam bebas dari Sue. Are you serious? Singkat cerita, saat mereka sedang berada di sebuah pom bensin, ternyata mobil hitam yang dilihat Sue di parkiran sebelumnya juga berada di sana. Martin yang penasaran mencoba menghampiri mereka. Setelah dihampiri Martin, mereka malah mengeluarkan senjata api. Lalu Martin yang tidak mau cari masalah kemudian kembali ke mobilnya dan menceritakannya kepada Sue. Sue sendiri sebenarnya sudah tahu kalau mereka telah membututi Sue dan juga Martin sedari tadi. Namun Sue tidak memperdulikan mereka dan menganggap kalau mereka mungkin orang-orang yang sengaja dikirim oleh bosnya. Kemudian Sue dan Martin pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu mereka telah sampai di sebuah klub milik Maurice. Yang saat di dalam mereka langsung disambut oleh anak buah Maurice untuk mengantarkan Sue dan Martin bertemu dengan bosnya. Follow me. Ini dia Maurice, sang mantan Sue yang terlihat sudah beranjak tua. Di sini Sue dan Martin pun tanpa basa-basi lagi langsung saja mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sana.
Morris ternyata sudah menyiapkan uangnya. Sempat ada ketegangan terjadi ketika seorang anak buah Morris merekam mereka. Namun pada akhirnya semua berjalan lancar. Film them all the way to the car. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali dan di sini Martin pun bertanya kepada Sue mengapa pekerjaan kali ini sangat mudah. Padahal sebelumnya Martin berpikir kalau mereka akan kembali baku hantam seperti dulu. Sue pun menjawab, hahaha slow aja kita lihat aja nanti. Dan benar saja tak lama kemudian mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata mereka semua merupakan anak buah Morris yang ditugaskan untuk mengambil kembali uang tersebut. Dan baku hantam pun terjadi. Setelah mereka berhasil mengalahkan para anak buah Rhys, Martin pun mengejek Sue karena telinga Sue terpentung oleh seorang wanita. She hit him in the head with a bat. Dan tak lama kemudian mereka dihampiri oleh si kembar yang terkesima melihat pertarungan Sue dan Martin tadi. Lalu setelah si kembar pergi, Martin mengajak Sue untuk beristirahat dan menginap di sebuah motel. We're checking into a motel. Awalnya Sue menolak karena dia ingin menyelesaikan pekerjaannya hari ini juga. Namun Martin mengatakan kalau sebagai insan manusia maka kita butuh istirahat. Hotel for sure. Let's go. Saat berada di motel, Sue pun menghubungi bosnya yaitu Tommy. Ternyata saat ini Tommy disandra oleh sekelompok orang. Di sini Sue pun bertanya apakah Tommy baik-baik saja. Tommy yang sedang dalam ancaman pun menjawab kalau Sue tidak perlu mengkhawatirkannya. Maksud dan tujuan Sue menghubungi Tommy adalah untuk menanyakan siapakah orang kembar berkulit hitam yang selalu mengikutinya itu. Lalu Tommy pun menjawab kalau mereka diutus untuk mengawasi Sue dan juga Martin agar uang tagihannya tidak dibawa kabur. Tak lama berselang datanglah Martin dengan membawa sebuah minuman beralkohol untuk Sue. Namun Sue pun menolak karena ia sudah lama berhenti meminum alkohol. I'm afraid I must decline. Stone cold turkey. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Sue pun berkata bahwa yang akan mereka tagih saat ini adalah seorang bernama Esteban Madrid. Dia memiliki hutang sebesar $90.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Esteban Madrid ini juga merupakan seorang pemilik sebuah klub tinju. Dan berhubung saat ini klub tinju tersebut masih belum buka, Sue pun berniat untuk rebahan sebentar dan Martin mencari penjual kopi. Tanpa mereka ketahui ternyata klub tinju tersebut telah dibuka sedari tadi. Lalu mereka pun bergegas masuk ke dalam klub tersebut untuk menemui Esteban Madrid. Saat berada dalam klub tersebut, Sue dengan watak sok jagoannya itu pun memukul-mukul sebuah samsak. Dan tak sampai di sana, Sue pun berkata bahwa ia pernah menjuarai kompetisi tinju tingkat kelurahan. Tak lama setelah itu datanglah anak buah Madrid yang menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Namun Martin mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Esteban Madrid. We're here to see Mr. Madrid. Okay, so up along and get him, would you? Akhirnya mereka pun bertemu dengan Esteban, lalu tanpa basa-basi Sue dan juga Martin pun langsung mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sini, yaitu untuk menagih hutang. Esteban Madrid pun menjawab kalau ia tidak pernah berhutang kepada siapapun. Diketahui dulu ia memang pernah diberi uang, namun ia mengaku bahwa uang tersebut hanyalah uang sponsor untuk si petinju andalannya. Namun Sue dan juga Martin tidak peduli, karena mereka hanya ditugaskan untuk meminta uang tersebut agar segera dilunasi. Tak lama datanglah sang petinju andalan Esteban Madrid yang bernama Safar. Ia pun memberikan solusi jika Sue dan juga Martin ingin uang tersebut dikembalikan, maka salah satu di antara Sue dan juga Martin harus bertarung di ring tinju dengannya. Mendengar hal itu, Martin menyuruh Sue untuk menerima tantangan Safar karena sebelumnya Sue mengatakan pernah menjuarai sebuah ajang tinju. Pada akhirnya Sue pun terpaksa harus bertarung dengan Safar. Nahasnya saat pertandingan baru saja dimulai, Sue pun harus terkapar tak berdaya setelah dihantam pukulan telak oleh Safar. Setelah melihat Sue yang terkapar, Martin pun mengajak Safar untuk berduel dengannya. Di tengah pertandingan, Martin terlihat tidak terlalu lihai dalam bertinju dan ia kerap kali menerima pukulan Safar.
Namun tak kehabisan akal, Martin pun menggunakan kakinya untuk menyerang Safar. Setelah Safar kesakitan, Martin pun berpura-pura untuk meminta maaf. Namun Martin malah kembali memukul Safar hingga Martin pun mematahkan lengan Safar. Kawan-kawan Safar yang saat itu melihat pertandingan mulai terlihat tidak fair, mereka pun berbondong-bondong naik ke atas ring dan memukuli Martin dengan ganas. Tak sampai di situ saja, Esteban Madrid yang juga merasa Martin telah curang, ia pun mencoba menghampiri Martin dengan menodongkan senjata api. Namun di sana Sue pun berhasil merebut senjata tersebut dan kembali menodongkannya kepada Madrid. Seketika Madrid pun menyerah dan menyerahkan semua uangnya kepada Sue dan juga Martin. Dirasa berhasil menagih hutang Madrid, mereka pun langsung saja pergi dengan cepat. Setelah beberapa lama mengendarai mobil, mereka pun turun untuk beristirahat di sebuah restoran kecil. Sesampainya di sana, lagi-lagi si kembar menghampiri Sue dan juga Martin serta kembali memuji tindakan mereka karena telah berhasil melaksanakan misi penagihan hutang yang kedua. Damn, you boys are right on course. Namun Sue dan juga Martin merasa gregetan dan menanyakan kepada si kembar untuk siapa mereka bekerja. Si kembar pun menjawab bahwa mereka bekerja untuk seseorang yang bernama Evo yang tidak dijelaskan secara lengkap oleh si kembar tersebut. Karena Sue sangat kepo, ia pun langsung menghubungi Tommy, yaitu bosnya, di sebuah telepon umum. Usut punya usut, Tommy kini menjelaskan bahwa ia sedang disandra oleh adiknya Barbosa, yaitu Evo. Sebab Tommy disandra tersebut karena Evo ingin semua orang yang punya utang kepada kakaknya, yaitu Barbosa, segera lunas. Karena di sequel sebelumnya Sue dan juga Martin membunuh Barbosa, setelah Sue dan juga Martin tak terima pernah dijebak oleh Barbosa. Kembali ke Tommy, ia menjelaskan bahwa jika Sue ingin menyelamatkan nyawa Tommy, Sue dan juga Martin harus menurut kepada Evo. Karena saat ini Evo adalah bos mereka dan Evo menginginkan semua misi penagihan hutangnya selesai. Setelah mendengar ancaman Evo, Sue dan juga Martin melanjutkan pekerjaan terakhirnya, yaitu menagih hutang kepada seseorang yang bernama Cyrus. Mereka pun dibuat kaget bahwa di depan markas Cyrus terlihat beberapa Harley Davidson terbaris, dan mereka pun menyangka kalau orang yang akan mereka hadapi kali ini adalah seorang geng motor yang notabene-nya memang berwatak sangat kejam. Namun tak berselang lama motor-motor itu pun pergi dari tempat tersebut. Martin pun mengambil shotgun untuk berjaga-jaga. Dan saat masuk ke dalam, ternyata tempat itu hanyalah sebuah bengkel motor. Dan Cyrus merupakan pemilik bengkel tersebut. Tak berselang lama saat Sue dan juga Martin mencari Cyrus, ia hanya bertemu dengan montir Cyrus yang sedang bekerja. Namun tak lama kemudian Cyrus pun muncul dan sudah mengetahui niat Sue dan juga Martin datang hanya karena akan menagih hutang Cyrus kepada Barbosa. Cyrus pun berkata, "Barbosa kan telah meninggal, harusnya utang gue lunas dong." And what we get paid to do. No, I know. You too, you little fucking cocksucker. Martin yang mendengar hal tersebut pun ia merasa kesal dan tanpa basa-basi ia pun mengeluarkan senjatanya dan mengancam Cyrus. Sue yang juga terlihat sangat kesal pun ia langsung menghajar Cyrus habis-habisan. Cyrus yang merasa lemah tak berdaya, ia menyerah dan berjanji akan melunasi hutang-hutangnya. Dikarenakan Cyrus lemah berdiri pun susah, ia menyuruh si montirnya untuk mengambilkan uangnya di sebuah tas. Namun sialnya si montir sangat tidak amanah dan malah loncat kabur melalui jendela. Go to my office and get the bag. Hey, Knuckle! Don't do anything stupid, alright? Fucking running. Go after it. Give me the gun. Melihat sang montir kabur, Sue pun menyuruh Martin untuk mengejarnya. Pengejaran tersebut pun terjadi begitu sulit dan melelahkan. Namun Martin pun tidak kehabisan akal. Ia menaiki sebuah truk dan juga menimpa si montir tersebut. Akhirnya pengejaran yang melelahkan tersebut pun berakhir. Shit out of you. You just dead. Setelah mendapatkan uang itu, Martin pun kembali untuk menemui Sue. Cyrus pun yang terlihat babak belur setelah dihajar Sue, ia berkata jika Sue dan juga Martin menyerahkan uang-uang hasil menagih hutang tersebut kepada si Evo, maka Sue dan juga Martin akan langsung dihabisi dan tak akan menerima sepeser apapun. Di sini Martin merasa ditipu oleh Sue, lalu Sue pun menjelaskan bahwa ia baru mengetahui hal tersebut jika mereka berurusan dengan Evo.
It wasn't positive, Frenchie. Not at first. Lalu kemudian Martin meminta Sue untuk membawa kabur uang tersebut lalu dibagi dua. Namun di sini Sue yang merasa punya hutang budi kepada Tommy bosnya, ia pun ingin membawa semua uang itu untuk menyelamatkan Tommy yang saat ini disandra oleh Evo. Get me the fucking bag, Sam. Can't let you take the bag, Frenchie. Hingga akhirnya kedua partner ini pun saling baku hantam. Sue yang memang sudah cukup tua tentu kalah dalam duel tersebut. Namun tak diduga saat itu juga ia dapat membalikan keadaan. Pada sebuah kesempatan Sue pun berhasil menendang anunya Martin. Namun Martin juga kemudian membalasnya dengan meninju anunya Sue hingga mereka berdua saling aduh-aduhan. Hey. Kemudian saat itu juga si kembar hidung turun untuk mengambil uang tersebut dengan berniat menghabisi mereka. You can count on that, motherfucker. Beruntung Sue berhasil merebut senjatanya lalu menghabisi si hidung tersebut. Setelah itu akhirnya Martin mengalah dengan menyerahkan semua uang tersebut kepada Sue. Lalu ia bergegas pergi meninggalkannya. Sue sendiri akan mendatangi Evo untuk menyelamatkan Tommy. Singkat cerita, Sue pun telah sampai di tempat Evo. Di sana Sue mengatakan kalau ia akan memberikan semua uangnya asalkan Tommy dilepaskan. Dan saat itu juga Sue pun menodongkan pistolnya kepada salah satu anak buah Evo. Her fucking head clean off. Shoot the fine bitch. Have a clean shot. Shoot this motherfucker. Namun sayangnya anak buah Evo berhasil melumpuhkan Sue dengan cara menyetrumnya. Setelah itu Tommy dan Sue pun akan disiksa sampai mereka berdua tewas. Namun tak lama kemudian datanglah Martin untuk menyelamatkan Sue dan juga Tommy. Bahkan saat ini Martin dibantu oleh anak buah Maurice yang mantannya Sue. Mereka akhirnya saling baku tembak. Sayangnya di sini Tommy berhasil dihabisi oleh Evo. Namun tak lama kemudian Evo juga akhirnya tewas di tangan Sue. Setelah peperangan itu Martin membawa Sue keluar. Mereka ternyata sudah ditunggu oleh Maurice. Diketahui saat Sue pergi untuk menemui Evo, Martin juga menemui Maurice untuk menjalin kesepakatan. Yaitu semua uang yang berhasil dikumpulkan akan dibagi dua dengan Maurice. Get in the fucking car! Singkat cerita setelah pemakaman Tommy, Martin dan juga Sue pun berbincang. Di sini Martin mengatakan kalau ada salah seorang yang mengajak mereka berdua untuk melakukan pekerjaan lagi. Namun Sue menjawab kalau kini ia sudah pensiun. Dan saat Martin hendak pergi, ia melihat mobil Martin yang sangat keren. Wait a minute. What is this? Dan saat itu juga Sue mau ikut bekerja lagi asalkan dengan mobil ini. Kemudian film pun berakhir. Okay. Ya, itulah tadi alur cerita film dari The Debt Collector 2. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah jadilah penagih hutang agar uang kalian semakin banyak. Sekian dari Rana beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.